Halo semuanya, nama saya Jacqueline dan di video kali ini kita akan membahas tentang capital budgeting. Capital budgeting atau penganggaran modal adalah proses menyeluruh, menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Tujuan melakukan capital budgeting adalah untuk merencanakan proyek, lalu menilai suatu proyek layak atau tidak, dan juga untuk menyeleksi proyek, serta untuk menentukan alternatif agar dapat memaksimalisasi nilai. Mengapa capital budgeting itu menjadi penting? Karena investasi yang dilakukan pastinya untuk jangka panjang dan juga membutuhkan dana yang cukup besar, dan apabila melakukan investasi tentunya akan berkaitan dengan resiko sehingga harus diperhitungkan dengan baik. Untuk proyek sendiri terdapat dua kategori. Yang pertama adalah mutually exclusive project, yaitu dua atau lebih proyek yang mempunyai manfaat yang sama dan saling meniadakan. Apabila proyek yang layak itu dipilih, berarti NPV positifnya lebih besar daripada proyek yang salah satunya. Dan satu lagi adalah independent project, yaitu dua atau lebih proyek yang tidak saling berhubungan. Jadi proyek yang layak yang memiliki NPV positif itu dapat diterima keduanya. Metode penilaian capital budgeting ada 4. Yang pertama adalah payback period, yang kedua adalah net present value, yang ketiga adalah profitability index, dan yang keempat adalah internal rate return. Untuk payback period sendiri adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Namun sayangnya, metode ini tidak memperhatikan nilai time value of money-nya. Selanjutnya adalah net present value, yaitu expected cash flow pada masa depan di present value kan, lalu dikurangkan dengan I0-nya. Kriteria keputusannya adalah apabila NPV lebih besar atau sama dengan 0, maka usulan proyek diterima. Apabila NPV sama dengan 0, maka usulan proyek diterima karena memberikan nilai yang sama dengan required rate of return. Namun apabila NPV kurang daripada 0, usulan proyek ditolak. Yang ketiga adalah profitability index, yaitu present value cash inflow dibagi I0. Kriteria keputusannya adalah apabila PI lebih besar atau sama dengan 1, maka usulan proyek diterima, atau apabila PI kurang dari 1, maka usulan proyek ditolak. Lalu ada internal rate return atau tingkat suku bunga yang membuat NPV sama dengan 0. Kriteria keputusannya adalah apabila IRR lebih besar atau sama dengan required rate of return, maka usulan proyek diterima. Dan satu lagi, apabila IRR lebih kecil daripada required rate of return, maka usulan proyek ditolak. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.